Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba selami nih beberapa sumber menarik ya Iya. tentang gimana sih berbagai tokoh dari zaman dulu banget sampai yang modern itu merespon apa yang mereka yakini sebagai panggilan Tuhan. Menarik ya. Ada rangkuman kisah Abraham, Daud, Paulus, bahkan sampai Dr. David Yonggi Cho dari Korea juga. Wah, lengkap nih. Nah, tujuan kita kali ini, kita coba cari benang merahnya gitu ya. Soal iman mereka pas lagi nggak pasti. Terus ketekunan waktu diuji. Sama gimana sih proses pembentukan diri mereka? Oke. Kita pengen lihat ada nggak sih intisari yang mungkin relevan buat perjalanan Anda juga. Oke deh, mari kita bedahin ya. Yang langsung kebayang sih keragamannya itu ya. Ada yang dari ribuan tahun lalu, ada yang modern. Betul. Konteksnya kan beda-beda banget tuh. Ada nabi, raja, ada juga ibu rumah tangga kayak Hana, terus pendeta modern. Iya, iya. Tapi kayaknya ya sumber-sumber ini nunjukin pola yang mirip. Panggilan itu seringnya datang nggak pakai instruksi jelas. Nggak ada manualnya gitu ya. Nah, itu dia. Dan penuh lika-liku pastinya. Oke. Kita mulai dari Abraham deh. Sering kan disebut bapak orang beriman? Sumber kita nih nyorot gimana dia diminta pergi, tapi nggak dikasih tahu tujuannya kemana. Itu kan gila ya, iman banget itu. Iya kan? Ditambah lagi nunggunya itu loh, 25 tahun buat janji seorang anak, si Ishak. Lama banget ya penantiannya. Terus diuji lagi soal Ishak itu. Ini kayaknya nantang banget pemahaman kita soal iman ya. Jadi, iman bukan soal tahu hasil akhirnya ya. Kayaknya gitu, buat Abraham, iman itu lebih ke percaya sama karakternya Tuhan sang pemandu gitu. Bukan soal petanya udah jelas atau belum. Percaya sama pribadinya ya, bukan cuma janjinya. Betul. Bahkan pas jalannya gelap, atau itu tadi tujuannya nggak kelihatan puluhan tahun. Ini nyambung nih kalau kita sandingkan sama Hana. Kisahnya kan ada di kitab Samuel tuh. Oh iya, Hana, ibunya Samuel ya? Iya, sumber gambarin dia tuh bergumul banget karena belum punya anak kan. Doanya sampai sungguh-sungguh banget. Pas doanya dijawab, lahir Samuel, dia nepatin janjinya loh. Janji apa tuh? Nazarnya dia itu janji khusus ke Tuhan, Samuel diserahkan buat pelayanan seumur hidup. Wah, berat itu pasti ya. Banget. Ini nunjukin iman yang aktif, bukan pasrah diam aja, tapi percaya penuh, terus berani lepasin gitu. Berserah total ya. Iya, ini jadi mikir ya, kita gimana nih kalau lagi nunggu lama atau situasinya nggak jelas banget kayak gitu? Pertanyaan bagus tuh buat refleksi kita semua. Nah, selain iman dalam penantian, sumber-sumber ini juga nunjukin gimana kesulitan itu malah jadi semacam bengkel karakter ya. Oh iya, pembentukan lewat kesulitan. Kayak Daud nih, contoh kuat banget. Perjalanannya kan, dari gembala biasa, nggak dikenal. Tiba-tiba diurapi jadi raja ya? Iya, tapi habis itu malah dikejar-kejar Raja Saul bertahun-tahun. Sumbernya cerita gitu kan? Justru di masa sulit dan sendiri itu ya dia dibentuknya. Persis. Bahkan setelah dia jatuh dosa besar pun, Mazmur pertobatannya itu kan nunjukin hati yang, hancur banget di hadapan Tuhan. Bergantung penuh. Dan jangan lupa Yusuf juga dong, kisahnya di kitab Kejadian itu kan? Wah, itu roller coaster banget ya. Iya kan, mimpi besar dari Tuhan, tapi langsung dihajar pengkhianatan saudara sendiri. Di Fikmah pula. Masuk penjara bertahun-tahun di Mesir. Coba bayangin deh, tapi sumber ini nekenin dia tetap jaga integritas. Di rumah Potifar, di penjara juga ya. Betul, baru di ujung cerita dia bisa lihat, ternyata semua penderitaan ini dipakai Tuhan buat rencana yang lebih gede toh. Mirip Musa juga ya, yang 40 tahun di padang gurun dulu. Nah, itu dia. Kayaknya masa-masa tersembunyi atau sulit ini penting banget ya buat menempa seseorang. Jadi nggak sia-sia gitu ya masa sulitnya? Mungkin gitu. Mungkin ini relevan buat kita renungin juga. Tantangan yang lagi kita hadapi sekarang ini, jangan-jangan lagi ngebentuk sesuatu dalam diri Anda. Bisa jadi ya. Terus ada lagi nih, soal transformasi yang radikal. Oh ya? Siapa contohnya? Paulus misalnya. Sumber nyatat, perubahannya kan drastis banget tuh. Dari penganiaya jemaat, jadi rasul yang paling getol ya. gila. Buat bangsa-bangsa lain, rela menderita hebat demi Injil, dia tulis sendiri kan di surat-suratnya. Terus kalau yang modern? Ada Dr. David Yonggi Cho. Sumber gambarin dia bangkit dari latar belakang miskin, sakit parah pula. Tapi dipakai Tuhan luar biasa ya. Banget. Memimpin gereja dengan jemaat terbesar di dunia. Fokusnya di doa sama visi ilahi.
Kalau kita coba tarik benang merahnya lagi nih ya, kayaknya ini nunjukin gimana Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Nggak peduli latar belakangnya ya. Iya, mau kelam kayak Paulus atau punya keterbatasan fisik kayak Cho, kuncinya kayaknya bukan di hebatnya manusia. Tapi lebih ke... Ketergantungan sama kesediaan buat dipakai Tuhan. Itu sih, menarik juga. Sumber bilang Cho itu nggak cuma bangun gereja gede ya, Oh ya, terus apa? tapi juga bangun komunitas lewat pemuridan, kayak pendampingan iman pribadi gitu, sama kelompok-kelompok sel kecil. Intinya doa bareng. Jadi fokusnya di komunitas dan doa ya, bukan cuma gedung. Kayaknya gitu. Jadi, apa nih intisari dari semua cerita ini? Kayaknya, kalau kita simpulin, merespon panggilan besar itu, kayak lari maraton ya, bukan sprint. Setuju. Pasti ada ketidakpastian, nunggu yang uji sabar, terus proses pembentukan karakter lewat, yaitu tadi, api ujian. Perlu iman sama tekun banget ya jadinya. Banget. Tepat sekali. Ada ayat tuh di Habakuk yang bilang orang benar akan hidup oleh iman. Terus Yakobus juga ngingetin yang bertahan dalam pencobaan bakal terima mahkota kehidupan. Jadi ini bukan cuma cerita masa lalu ya? Bukan dong, bisa jadi cermin buat kita sekarang. Pertanyaannya kan jadi balik ke kita masing-masing nih. Gimana kita milih buat respons panggilan dan ujian di hidup kita sendiri? Iya juga ya. Mengingat contoh-contoh tadi, gimana transformasi bisa terjadi justru lewat ujian, lewat kesetiaan di tempat-tempat yang sunyi atau sulit. Pengalaman padang gurun atau penjara apa ya dalam hidup Anda saat ini? Yang mungkin kita nggak sadar, justru lagi nyiapin Anda buat kontribusi terpenting Anda di masa depan? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan tuh.